Halo brother and sister, welcome to my channel. Kembali lagi bersama saya Patra Muay Thai Fit. Sebelumnya Patra ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channelnya Patra. Patra doakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan bugar. Amin. Dan jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, tolong dong subscribe dulu biar Patranya lebih semangat untuk memberikan konten-konten yang bermanfaat buat teman-teman semua mengenai olahraga boxing, muay thai, kickboxing, wushu sanda, atau standing fight secara umumnya. Selain combat sport, kedepannya Patra juga nanti akan memberikan berbagai macam tips tentang latihan beban, tentang diet, cara menaikkan berat badan, cara menurunkan berat badan, biar shape, biar tone, biar lean, atau apapun itu yang pasti tentang dunia kesehatan atau olahraga. Insya Allah kedepannya nanti Patra bakal share ke teman-teman semuanya. Pada video kali ini Patra ingin bercerita tentang pengalaman pribadi yang dimana saat Patra bekerja di suatu gym, Patra pernah mendapatkan seorang klien yang mempunyai permasalahan di bagian perut. Artinya seperti ini. Biasanya Patra sebelum memulai latihan, waktu di gym dulu, Patra itu melakukan measurement, ukur badan di lingkar dada, lingkar lengan, lingkar perut, lingkar pinggul, lalu lingkar paha, lingkar betis juga Patra ukur. Itu measurement Patra ukur menggunakan pita jahit meteran, itu Patra ukur secara manual. Lalu di mesinnya Patra juga melakukan pengukuran dengan menggunakan mesin namanya Tanita. Jadi Tanita ini alat yang dapat mengukur body komposisi yang ada pada tubuh kita. Selain berat badan, kita juga bisa melihat massa lemak, massa otot, kadar air, visceral fat, BMR, metabolic age, keseimbangan kekuatan antara kiri dan kanan. Lalu cocoknya kita ada di berat badan berapa gitu. Itu di Tanita. Nah, setelah Patra melakukan pengukuran di klien tersebut, berat badannya itu ideal. BMI atau body mass index-nya itu ideal, yang dimana perbandingan antara tinggi badan dengan berat badan klien tersebut dalam posisi ideal weight. Jadi sekedar info, ketika BMI seseorang 19 ke bawah itu masuknya underweight, 19 sampai 26 itu masuknya ideal weight, lalu 26 sampai 31 itu posisinya overweight, lalu 31 ke atas artinya obesitas. Nah, si klien tersebut BMI-nya itu termasuk di ideal weight, range-nya antara 19 sampai 26. Jadi dengan tinggi badan dan berat badan itu dibandingkan ketemu hasilnya ideal weight. Jadi nggak ada permasalahan di berat badannya. Tapi ketika kita lihat di komposisi tubuhnya, perbandingan antara massa otot dengan massa lemak pada klien tersebut terjadi perbedaan yang cukup signifikan. Kenapa? Karena di hasil Tanita tersebut kita dapat melihat ternyata massa ototnya itu lebih ringan atau lebih rendah dibandingkan dengan massa lemak. Artinya massa lemak atau fatnya ini lebih berat ketimbangkan massa otot. Nah, hal inilah yang menyebabkan keluhan klien tersebut ada permasalahan di daerah perut. Kalau Patra lihat nih, badannya biasa aja. Lengannya biasa kurus. Pahanya juga biasa kurus. Cuman permasalahannya di perut. Oh iya, lupa yang Patra ingin sampaikan, klien tersebut ialah cowok, bukan cewek. Jadi badan lengan biasa, dada biasa, kaki pun biasa. Bisa dibilang kalau bahasa tongkrongan kita tuh badannya cungkring kurus, tapi perutnya itu waduh, ampun, perutnya buncit parah. Nah, lalu klien tersebut Patra buatkan program, yaitu dengan concern bagaimana caranya agar klien tersebut dapat menaikkan massa otot dan menurunkan
massa lemak. Seperti itu. Lalu ketika kita sudah mengetahui permasalahan dari klien tersebut, maka tindakan selanjutnya ialah buat Patra untuk membuatkan program latihan untuk klien tersebut dengan concern yang seperti sudah Patra jelaskan tadi, dengan kondisi badan yang cungkring atau kurus ini, bagaimana caranya supaya badan yang cungkring atau kurus ini menjadi lebih berisi, dalam artian meningkat massa ototnya. Lalu permasalahan di perut yang buncit atau gendut ini supaya bisa lebih kecil atau lemaknya turun. Disitulah tugas Patra untuk membuatkan program kepada klien tersebut. Lalu apa yang Patra lakukan? Program apa yang Patra berikan untuk klien tersebut? Gampang. Gampang atau susah ya? Sebenarnya gampang. Yang susah itu ngelakuin si kliennya bisa nggak menjalankan program yang sudah Patra buatkan. Jadi Patra menyarankan kepada klien tersebut untuk latihan minimal seminggu 3 kali. Patra menyarankan kepada klien tersebut untuk melakukan latihan minimal seminggu 3 kali. Latihannya apa sama Patra? Yang Patra berikan kepada klien tersebut ialah latihan resistance training, weight training atau latihan beban. Jadi Patra kasih ke klien itu latihan beban. Kenapa sih ngasihnya latihan beban? Bukannya latihan kardio aja atau latihan aerobik aja, kok malah latihan beban yang dikasih? Baik, berbicara mengenai latihan beban, resistance training ataupun weight training, kita harus mengetahui dulu nih, sebenarnya latihan beban itu latihan apa sih? Patra coba berikan penjelasan singkat tentang latihan beban ini. Jadi latihan beban itu ialah latihan untuk meningkatkan kontraksi kekuatan otot. Meningkatkan kontraksi kekuatan otot. Ototnya kecil. Ya, di garis bawahi, latihan beban latihan untuk meningkatkan kontraksi kekuatan otot. Udah ketemu artinya? Lalu tujuannya apa? Dengan mengontraksikan kekuatan otot atau memaksimalkan kontraksi kekuatan otot. Tujuannya ialah agar otot kita ini dapat berkembang, dapat membesar secara perlahan. Kenapa bisa berkembang? Kenapa bisa berkembang atau membesar? Karena ketika latihan beban, otot kita ini mendapatkan stimulan berupa resistance, mendapatkan stimulan berupa beban. Dari mana? Dari gerakan atau jenis latihan yang kita lakukan selama di gym atau di tempat latihan. Karena kan bisa gini, bisa di gym. Maksudnya gini, bisa di gym. Ketika di gym kan banyak alat tuh. Ada dumbbell, ada barbell, ada plat, atau mesin-mesin yang lainnya yang semuanya itu ada bebannya. Contoh, misalkan dumbbell ya, contoh dumbbell itu ada yang dari 2,5, 4 kilo, 6 kilo, 8 kilo, 10 kilo. Begitu juga dengan plat, semuanya itu ada ukuran kilogramnya. Jadi ketika otot kita melakukan pergerakan untuk memaksimalkan kontraksi kekuatan otot tersebut dengan menggunakan stimulan berupa beban tadi, diharapkan ototnya dapat berkembang. Jadi seperti itu namanya latihan beban. Terus, nah, kenapa Patra kasih latihan beban untuk klien tersebut? Ya jelas lah, kan tadi Patra sudah bilang klien tersebut itu badannya cungkring, badannya kurus. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus melakukan latihan beban. Kenapa? Supaya ototnya meningkat, biar nggak cungkring gitu. Terus perut buncitnya gimana? Kok pakai latihan beban, kenapa nggak latihan kardio aja? Kan kayak gitu. Sebenarnya boleh-boleh aja latihan kardio, cuman Patra beralasan kenapa lebih menyarankan untuk latihan beban, karena ketika kita melakukan latihan beban, massa ototnya pumping, massa ototnya ngepump, massa ototnya membesar. Ketika massa ototnya membesar ini, maka pembakaran lemak dapat dilakukan dengan maksimal. Artinya seperti ini,
Semakin besar massa ototnya, semakin banyak massa ototnya, maka pembakaran lemak di dalam tubuh akan semakin maksimal. Itulah alasan Patra kenapa memberikan resistance training, weight training atau latihan beban kepada klien yang badannya cungkring tapi perutnya buncit atau perutnya gendut. Seperti itu teman-teman. Terus boleh nggak latihan kardio? Ya boleh-boleh aja. Kan Patra bilang tadi di awal, Patra menyarankan kepada klien tersebut untuk latihan dengan Patra minimal seminggu 3 kali. Contoh, Senin, Rabu, dan Jumat. Mereka latihan tuh, PT-an, privat sama Patra, latihan beban, Senin, Rabu, Jumat. Lalu di Selasa, Kamis, dan Sabtu, biasanya Patra selalu mengingatkan kepada klien tersebut untuk melakukan olahraga sendiri. Olahraganya olahraga apa? Olahraga kardio. Nah, mungkin teman-teman banyak yang belum tahu apa sih olahraga kardio itu atau latihan kardio itu. Jadi, latihan kardio atau latihan aerobik ialah latihan untuk meningkatkan fungsi kardiovaskular yang ada pada tubuh kita. Kardiovaskular apa sih? Kardiovaskular itu fungsi dari jantung dan paru. Semakin sering kita melakukan latihan aerobik ataupun latihan kardio, diharapkan kerja dari jantung kita atau paru kita akan lebih maksimal. Tujuannya apa? Tujuannya ialah untuk mendukung fase di mana ketika kita latihan beban. Kenapa Patra bilang itu sangat mendukung ketika kita latihan beban? Banyak ketika kita melakukan latihan beban, nafas kita tidak kuat. Dalam artian ketika kita melakukan program latihan beban circuit training, itu yang dimana dituntut selain kontraksi kekuatan otot, kita juga dituntut untuk melakukan rally atau sirkuit dalam satu set dalam melakukan latihan beban tersebut. Makanya fungsi kardiovaskular tadi harus didukung dengan bagus. Caranya gimana? Caranya dengan latihan aerobik atau dengan latihan kardio yang sudah Patra berikan penjelasan di awal. Baik teman-teman, demikianlah cerita singkat Patra. Pengalaman Patra pernah mendapatkan salah seorang klien yang mempunyai keluhan badan yang kurus tapi mempunyai perut yang besar atau perut yang buncit. Kesimpulannya ialah ketika kita mempunyai permasalahan seperti yang klien Patra alami tersebut, salah satu tipsnya ialah naikkan massa ototnya supaya badannya tidak terlihat cungkring atau kurus, dengan tujuan selain badannya lebih bulking, lebih berisi, tujuan lainnya ialah agar pembakaran lemaknya lebih maksimal karena adanya massa otot atau muscle mass yang lebih besar atau lebih berat dibandingkan dengan fat mass atau massa lemak atau berat lemak. Seperti itu teman-teman semuanya. Mudah-mudahan video singkat Patra ini, cerita pengalaman Patra ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kalau misalkan ada kekurangan dari penjelasan Patra atau ada teori yang tidak sepaham dari Patra, teman-teman boleh tuh komen di kolom komentar supaya teman-teman yang lain juga bisa sama-sama saling dapat ilmu yang bermanfaat. Lebih dan kurangnya Patra mohon maaf. Semoga video kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa bugar selalu. Amin. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya di Patra Muay Thai Fit, channel YouTube yang menjelaskan tentang olahraga, latihan beban, latihan kardio, latihan boxing, muay thai, kickboxing, wushu shanda, atau info kesehatan lainnya. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di like dan pastinya
untuk di-share, sebarluaskan ke teman-teman semuanya. Supaya teman-teman semua juga dapat merasakan manfaat dari video yang telah Patra buat ini. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Salam sehat dan salam bugar. Aduh kecil, belang lagi. Yuk, bye-bye teman-teman semua.